Oke teman-teman, kali ini aku masih mau bercerita tentang Korea. Jadi semoga teman-teman tidak bosen ya. Dan aku ingin sharing aja ya teman-teman. Siapa tahu memang ada teman-teman yang eh, punya rencana gitu ya setelah pandemi. Mungkin ada rencana mau ke Korea. Semoga ada gambarannya dan semoga menjadi referensi. Karena aku pun sama teman-teman. Kalau aku mau liburan ke suatu tempat atau ke suatu negara itu pasti sebelumnya itu aku harus cari-cari referensi dulu. Nah seperti itu baru memutuskan untuk liburan. Nah teman-teman, waktu aku ke Korea itu sebenarnya aku bukan orang yang kayak suka banget gitu ya sama Korea gitu, enggak, biasa aja teman-teman. Atau aku penggemar drama Korea atau K-pop, itu aku nggak sama sekali. Aku bukan penggemar drakor atau K-pop, aku biasa aja teman-teman ya. Tapi karena memang waktu itu aku mau pergi ke Korea itu ya hanya untuk liburan aja gitu ya, ingin melihat keindahan alamnya, keindahan negaranya, dan juga yang terkenal pada saat itu yang aku tahu kan wisata kulinernya. Nah seperti itu. Jadi pada saat aku mau pergi Korea ya aku memang bukan orang yang suka banget gitu ya sama negara Korea itu, enggak sama sekali. Tapi ketika aku sudah menginjakan kaki di sana, itu tuh yang benar-benar membuat aku tuh kayak, oh ternyata seperti ini ya Korea. Dan itu tuh membuat pertama kali menginjakan kaki di sana tuh kayak aku tuh langsung jatuh cinta gitu loh sama negara itu. Aku nggak lebay ya, tapi ini yang aku rasain gitu kan ya. Jadi di balik keindahan negaranya, jujur ya teman-teman, Korea itu memang indah, aku akuin. Di setiap sudut-sudutnya itu cantik teman-teman. Terus juga aku gemes gitu ya sama pernak-pernik Korea, itu bener-bener cute-cute banget, gemes-gemesin banget. Terus juga negaranya bersih ya, teratur. Nah itulah ya yang aku lihat dari Korea gitu ya. Memang cantik di setiap sudutnya, makanya aku jatuh cinta. Tapi bukan karena itu saja teman-teman, bukan karena keindahan negaranya, tapi juga banyak hal ya yang membuat aku tuh kayak seneng banget gitu loh, happy banget gitu ternyata liburan ke sana gitu. Yang tadinya aku biasa aja karena aku bukan menyukai negara Korea seperti itu, aku biasa aja. Ternyata pas sampai di sana tuh aku merasa kok seperti kayak jatuh cinta gitu loh sama negara itu gitu. Nah jadi teman-teman, selain yang aku sebutin tadi, kalau Korea itu memang benar-benar indah di setiap sudutnya, barang-barangnya itu ngegemesin semua, cute-cute banget, terus juga bersih ya, terus ya wisata kulinernya juga banyak banget, enak-enak. Tapi jadi memang orang-orang Korea itu pada dasarnya memang mereka cuek-cuek banget. Mereka itu nggak peduli sama urusan orang ya, benar-benar nggak peduli. Beda banget sama orang Indonesia yang memang sukanya tuh kepo gitu ya. Kalau orang Korea itu benar-benar mereka cuek banget teman-teman sama urusan orang tuh, mereka nggak peduli gitu. Tapi di balik cueknya itu mereka itu benar-benar ramah banget ya sama wisatawan itu, mereka welcome banget. Terus juga kalau kita minta bantuan itu mereka tuh helpful banget gitu, bener-bener membantu sepenuh hati gitu menurut aku ya, nggak tanggung-tanggung gitu. Nah itulah, jadi banyak banget kebaikan-kebaikan yang aku dapetinnya di sana, banyak banget pelajaran-pelajaran yang aku petik ya dari sana gitu teman-teman. Nah waktu aku ke Korea itu kan aku memang tidak memakai travel ya, karena aku nggak suka kalau liburan itu pakai travel. Aku tuh senang berpetualang teman-teman. Sedangkan kalau pakai travel itu kan pasti sudah dijadwalin semua ya. Nah aku nggak suka seperti itu. Aku lebih senang berpetualang supaya kayak ada tantangan tersendiri lah gitu teman-teman. Terus juga kita tuh kalau berangkat sendiri tuh kayak apa sih, kayak ya itu banyak pengalaman pasti yang bisa kita dapetin dari setiap perjalanan gitu ya teman-teman. Nah jadi kalau kita nggak pakai travel itu ya pasti banyak aja gitu kan ya tantangannya. Tapi disitulah yang ya aku suka gitu ya. Aku suka banget berpetualang. Nah jadi kalau misalkan dalam setiap perjalanan gitu, apalagi ke negara baru yang memang baru pertama kali aku jelajahin ke sana gitu ya. Kalau misalkan kayak soal nyasar itu mah udah biasa teman-teman, atau kita tiba-tiba nggak tahu ya misalkan mau kemana terus tiba-tiba kita nggak tahu arahnya, nah itu udah biasa teman-teman. Tapi gimana cara kita menyikapinya? Aku mau cerita waktu aku landing di sana itu kan masih di dalam bandara. Waktu itu aku mau cari bukan bis tapi mobil penjemputan gitu kan ya untuk ke hotel, karena waktu itu aku
dapetin hotel itu yang memang sudah free penjemputan gitu ya dari bandara. Nah pada saat itu mungkin aku agak bingung gitu ya di sebelah mana gitu kan ya mobil penjemputannya. Nah tiba-tiba ada orang Korea datang, mungkin mereka lihat aku kali ya, mungkin agak kebingungan gitu ya, terus datang, orang Korea datang menawarkan diri gitu ya, menanyakan bukan menawarkan, menanyakan kita itu mau kemana. Nah seperti itu. Terus ya udah kita bilang kita mau ke hotel ini, terus kita lagi cari mobil untuk penjemputannya. Nah seperti itu. Terus tiba-tiba dia bilang, oh ya ada nomor teleponnya nggak? Sini saya teleponin. Nah seperti itu. Kita juga kaget pada saat itu kan ya, langsung dia sigap banget gitu kan ya menawarkan bantuan. Oh iya, mana gitu nomor teleponnya, terus diteleponin bener gitu teman-teman di situ, diteleponin. Terus akhirnya udahlah dapet jawabannya, terus dikasih tahu kalau kita harus kemana-kemana, kayak gitu deh pokoknya. Nah itu kita yang membuat kita tuh kok baik banget gitu ya. Tiba-tiba langsung dateng nanyain kita, terus tiba-tiba langsung mau ngebantu gitu kan. Nah tapi bukan itu aja teman-teman, banyak banget yang aku dapetin lagi gitu ya. Kayak waktu itu pas kalau nggak salah hari kedua aku kan hari kedua itu kan pergi ke kota Seoul ya, dan aku nginep di kota Seoul kan ya dari Incheon gitu. Nah pada saat itu aku juga kebingungan untuk mencari hotelnya gitu kan ya, padahal sebenarnya sih nggak begitu jauh dari stasiun subway gitu kan. Jadi keluar stasiun subway itu paling cuma 5 menitan gitu, 5-10 menit lah ke hotel yang kita tuju gitu ya. Tapi karena kita mungkin pada saat itu masih bingung banget gitu kan ya, baru juga hari kedua kita masih bingung untuk membaca arah seperti itu. Terus pas kita jalan kok nggak ketemu gitu, yang ada cuma muter-muter doang gitu kan. Terus akhirnya kita ngeberanin diri, kita tanya sama orang Korea di sana gitu ya. Waktu itu masalah ibu-ibu gitu deh, kita tanya hotel ini di mana gitu kan. Sebenarnya ibu-ibu itu juga nggak tahu teman-teman hotel yang kita tuju gitu kan ya. Terus ibu-ibu itu juga membantu kita, akhirnya dia nanyain lagi ke orang lain gitu kan ya. Waktu itu sih aku mikirnya mungkin kita cuma diarahin aja gitu ya, oh ke jalan sini. Nah seperti itu kan ya biasanya ya teman-teman. Tapi ini enggak, kita tuh disuruh ngikutin dia gitu kan. Ternyata si ibu itu tuh malah nyariin hotel yang kita tuju gitu kan, sambil dia tanya-tanya juga sama orang lain gitu ya di sana gitu kan. Dalam hatiku baik banget sih gitu, kok mau gitu ya nganterin kita ke hotel gitu kan, padahal dia sendiri pun nggak tahu gitu. Nah akhirnya ketemulah hotelnya, dan kita tuh pokoknya berterima kasih banget gitu ya, sampai benar-benar dianterin di depan hotelnya gitu kan. Padahal si ibu itu tadi juga nggak tahu di mana tempat hotelnya gitu kan ya. Sampai kita tuh kok orang-orang Korea itu baik-baik banget sih gitu kan ya. Tapi bukan sampai di situ aja teman-teman. Di hari-hari berikutnya ya, namanya juga kita wisatawan kan ya, apalagi kita nggak pakai travel, jadi nyasar itu udah biasa lah. Nah pada saat itu aku lagi mau ke Pulau Nami ya, ke Nami Island. Nah jadi kalau dari Seoul ke Pulau Nami itu lumayan agak jauh sih ya, sekitar 2,5 jam perjalanan gitu naik subway. Nah terus pas kita udah di stasiun subway-nya gitu, memang agak rumit untuk membaca jalur-jalurnya karena memang kita belum terbiasa ya. Mungkin kita masih bingung. Terus juga waktu itu untuk dari Seoul ke Nami Island itu banyak banget pindah line gitu. Jadi itu membuat kita rada bingung. Akhirnya kita menanyakan sama orang Korea waktu itu juga lagi-lagi gitu kan ya. Terus akhirnya ditanyain tujuan kita kemana, kita bilang ke Pulau Nami. Dia langsung dengan sigapnya langsung ngambil buku, dia bukan buku sih, kayak kertas gitu sama pulpen. Aku pikir mau apa gitu kan ya, ternyata dicatetin teman-teman, dicatetin kalau kita ke Nami itu kita nanti berhenti di mana, kita arahnya kemana gitu ya, naik subway yang jurusan kemana, itu bener-bener dicatetin detail teman-teman. Dan aku masih simpen catatannya gitu ya. Nah ini teman-teman gitu, catatan ini dari orang Korea langsung ya. Ini tuh kayak arah-arah gitu teman-teman. Ini ada bacaan, itu kayak ada tulisan Korea gitu. Ini pokoknya kayak gini.
Nih aku masih simpen temen-temen ya, ini untuk kenang-kenangan. Ini bener-bener detail banget ya. Jadi kita tuh dari stasiun mana turun kemana, terus nanti pindah line berapa, itu dijelasin semua di sini gitu, dan itu detail banget. Makanya kita tuh kayak merasa apa sih, mereka tuh ramah banget gitu loh sama wisatawan gitu kan. Nah teman-teman, jadi selain orang Korea itu memang ramah-ramah sekali gitu ya sama wisatawan, mereka welcome. Tapi ingat, orang Korea itu benar-benar sangat menjaga privacy. Jadi kita tuh jangan sembarangan ya teman-teman, kayak memvideokan orang-orang di sana, atau mungkin kita ambil story kayak gitu, jangan sembarangan ya teman-teman, karena mereka itu sangat menjaga privacy sekali. Makanya mereka itu nggak peduli sama urusan orang ya. Jadi aku pernah waktu itu kan nge-vlog gitu ya, terus nggak sengaja lah ya, kamera kita tuh kayak ke arah orang-orang sana gitu, terus mereka tuh kayak langsung nunduk gitu. Oh artinya ya mereka nggak mau gitu ya teman-teman. Akhirnya yang bagian itu aku buang sih ya, tidak aku upload gitu. Pokoknya ya itulah tadi yang aku bilang ya, jangan sembarangan kita kamerain orang-orang kayak gitu, jangan ya teman-teman, karena mereka itu nggak suka kayak gitu. Nah terus ya teman-teman, selain itu transportasinya itu sangat mudah ya. Kalau kita kemana-mana itu naik subway atau naik bus atau naik taksi, itu tuh sangat mudah sekali. Dan kalau menurut aku ya, transportasi di Korea itu murah banget kalau kita emang naik subway atau bus gitu ya. Dan itu tuh pakai kartu T-money yang pernah aku tunjukin itu, dan menurut aku tuh murah banget teman-teman. Nah selain itu teman-teman, di sana juga banyak banget ya untuk kayak wisata budayanya. Di sana banyak istana-istana yang bisa kita kunjungin gitu teman-teman. Terus orang Korea itu suka banget sama anak kecil. Jadi kan aku bawa anak-anak ya, orang Korea tuh suka banget sama anak kecil gitu. Anakku tuh sering banget gitu ya disapa gitu. Mereka tuh kayak seneng banget boy kalau ngeliat anak kecil, nah kayak gitu teman-teman. Jadi memang mereka itu ya itulah yang tadi aku bilang ya, benar-benar sangat-sangat ramah sekali. Dan aku kan pernah itu kan, waktu itu kayak ke Malaysia, aku beberapa kali ya ke Malaysia itu, aku udah 3 kali ke sana, terus kayak ke Singapura juga sama. Tapi yang benar-benar kayak membuat aku tuh berkesan banget gitu ya, itu tadi di Korea. Aku merasa di sana itu memang sudah ya itulah sangat-sangat welcome banget lah ya buat wisatawan asing gitu, sampai-sampai kita tuh merasa kayak nyaman gitu. Nah teman-teman sekalian, aku mau ngebahas soal bahasa ya. Jadi bahasa apa sih yang aku pakai selama aku di Korea gitu ya untuk berkomunikasi. Nah jadi kalau aku mau berkomunikasi itu aku biasa pakai bahasa Inggris teman-teman, karena aku kan nggak ngerti ya bahasa Korea gitu. Jadi aku selalu pakai bahasa Inggris gitu. Memang orang-orang di Korea itu tidak semuanya mengerti bahasa Inggris ya ternyata gitu. Tapi misalkan kita mau bertanya gitu kan ya udah kita mungkin kayak cari anak-anak mudanya gitu ya, atau kayak mahasiswa gitu, mereka pasti paham gitu kan ya bahasa Inggris. Nah kayak gitu teman-teman. Tapi jangan khawatir, kita juga bisa sih pakai aplikasi ya. Aku juga kadang pakai aplikasi gitu, kayak misalkan ternyata orang itu nggak mengerti gitu ya bahasa Inggris, ya udah aku keluarin handphone, terus aku pakai aplikasi Google ya teman-teman, Google Translate gitu yang udah aku download. Di situ kan banyak ya bermacam bahasa. Nah biasanya aku ngomong di situ, terus nanti kan langsung ditranslatein gitu. Nah itu membantu banget teman-teman. Jadi kalau misalkan orangnya ternyata nggak bisa bahasa Inggris, ya udah aku pakai aplikasi itu kayak gitu. Jadi pokoknya jangan takut ya, zaman sekarang itu tuh udah canggih banget teman-teman, apa-apa tuh pakai aplikasi kayak gitu teman-teman. Jadi mudah lah ya untuk kita gitu, kayak misalkan kita mau pergi ke suatu negara atau ke tempat baru yang memang kita belum pernah ke sana, jangan takut akan bahasanya gitu ya. Pokoknya gampang banget lah ya, zaman sekarang itu apapun udah canggih, udah modern gitu kan ya, jadi memudahkan kita gitu. Jadi kayak misalkan kayak aku gitu ya, bener-bener gak pakai travel gitu, ya udah gampang aja gitu ya, kita pakai aplikasi pun bisa. Nah seperti itu, kayak kemana-mana aku pakai aplikasi mapnya itu, aku pakai Naver Map. Nah kayak gitu teman-teman untuk di Korea ya. Kalau misalnya kita mau kemana gitu ya, petunjuk arah, nah itu pakai aplikasi Naver Map. Nah kayak gitu aja sih teman-teman. Jadi mudah-mudahan ada gambaran gitu ya buat teman-teman. Jadi aku saranin sekali lagi ya untuk misalkan teman-teman yang mau ke sana gitu ya,
yang mau ke Korea gitu ya. Jangan takut deh, di Korea itu bener-bener menurut aku nyaman banget untuk kita para wisatawan ya. Terus juga jangan takut kayak misalkan kita berhijab kayak gitu, mereka tuh biasa aja ternyata gitu ya, nggak ada yang aneh gitu kan ya. Terus juga sama muslim mereka juga ramah gitu, jangan takut bertanya gitu ya, sering-sering aja bertanya kalau kita mau makan gitu kan ya, kita cari makanan halal, itu mereka pasti akan bantu kayak gitu teman-teman. Jadi itulah ya, aku salut banget sama keindahannya, sama ramah tamahnya gitu ya, orang-orangnya. Di balik mereka yang super cuek itu ternyata mereka baik-baik banget kayak gitu teman-teman. Jadi memang di setiap perjalanan itu pasti ada yang kita petik ya, pelajaran yang kita petik dan pengalaman yang pastinya gitu yang kita dapetin. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi segini aja dulu ya sharing aku kali ini, semoga bisa bermanfaat ya. Sharing aku kali ini, dan juga mungkin gitu ya bisa menjadi gambaran untuk teman-teman yang memang ada rencana ke Korea. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya di video-video aku selanjutnya, dan see you the next video. Bye bye.